Katanya mau naik level. Iya, Katanya mau naik level. Mana nama Yesus di Al-Quran Anda? Saya tidak sedang membahas Yesus dalam Al-Quran. Di Iya, dalam terus Al-Quran, kenapa kamu larinya ke Bible? innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ardi fasadan aw yuqtalu aw yusallabu. Nabi Isa, kawan, Nabi Isa tidak durhaka. Nabi Isa tidak dikutuk, makanya tidak disalib. Menurut Ulangan 21, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Anda mengatakan dalam iman saudara, yang disalib adalah Yesus. Saya bertanya, karena misi saya membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti Anda. Saya datang untuk membersihkan beliau, membersihkan nama baik beliau, membersihkan kesucian beliau, membersihkan kemuliaan beliau yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, apa dosa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Kewajiban Anda untuk menjawab. Silakan, 5 menit dari sekarang. Dengan Yesus, ingat itu. Tidak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu tidak punya iman kepadanya. Saudara, saya nggak ada hubungan dengan Yesus, tetapi tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang disalibnya Yesus, itu diajarkan oleh misionaris kepada kami umat Islam supaya kami murtad. Paham ente? Maka saya punya kewajiban untuk mencari tahu apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Jawab. Hey bro, masalah keimanan, masalah kepercayaan beragama itu. Kalau kepercayaan Kristen itu disimpan di kulkas aja, tidak diajarkan kepada orang Islam, tak masalah, Cak Ayu. Tak masalah. Kau telan agamamu itu, kau telan kepercayaanmu itu, kau makan keyakinanmu itu, tak masalah. Selayaknya Hindu, selayaknya Buddha, tak masalah. Masalahnya sekarang kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah terjadi di mana-mana. Maka saya punya kewajiban untuk membentengi akidah umat Islam. Saya ingin tahu dari saudara, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Jawab. Siapa yang terang-terangan di media sosial mempertontonkan menyalahkan orang? Siapa? Subhanallah. Masuk kepada esensi pertanyaan saya. Jangan curhat. Dosa apa? Dosa apa? Dosa apa dan kesalahan apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menjadi korban, menjadi tumbal di atas tiang salib demi dosa-dosa Romawi dan Yunani? Jawab pertanyaan saya, kawan. Silakan. Bro, kamu sendiri mengatakan menjaga pemurtadan, tapi kamu sendiri itu melakukannya. Halo. Saya ulang sekali lagi. Waktu saya terbatas, saudara. Kalau Anda tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, selesai. Anda yang turun atau turunlah Anda. Ya. Sekarang begini. Sudah 2 poin. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Ulangan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah orang yang durhaka, yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Al-Quran dan kitabnya Yahudi dua-duanya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen datang dengan pondasi akidahnya, ajarannya, konsep doktrin dan dogmanya adalah Yesus mati untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, pola harus dikembalikan ke tuan rumah. Apa itu? Ulangan dan juga kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Pertanyaan saya, apa kesalahan Yesusku? Apa dosa Yesusku? Apa yang menjadi perbuatan terburuk oleh Yesusku sehingga kalian mengatakan dialah yang harus mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa kalian mencabuli hewan, demi dosa kalian yang memperkosa orang, demi dosa kalian yang mencuri, merampok, membunuh, menjajah, merampas. Apa dosa Yesus sampai dia yang harus menanggung semua perbuatan-perbuatan laknat kalian? Jawab. Oke bro, sejak Jawab. Iya, sejak kapan ada Waktu saya singkat. Kalau Anda tidak mau turun, maka Andalah yang turun. Yesusku, sejak kapan Anda memiliki Yesus? Enggak usah ke situ, Cayu. Kau kayak perempuan. Apa yang kau dibaptis dalam nama Yesus?
Hei, nggak usah ke situ. Saya bertanya, Islam mengatakan yang disalib orang yang terkutuk. Ulangan berkata yang disalib orang yang terkutuk. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan Yesus disalib, pertanyaan saya, apa dosa Yesus? Apa kesalahan Yesus sampai dia yang dikutuk oleh Tuhan untuk menjadi tumbal kalian kepada dewa Molok? Jawab. Cuma jangan standar ganda. Kamu katakan tadi Yesus bukanlah Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tapi ketika kamu katakan siapa Ya yang disalib, Allah ya kenapa Karim. berarti Ya dalam Allah ya artian Karim. tidak ada hubungannya. Inilah bro. yang Al-Quran katakan, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat oleh Allah karena lisan Daud dan lisan Isa alaihi salam. Karena yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Anda melampaui batas garis. Saya berjuang mengembalikan marwah karena di dalam kitab saudara Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu telah diutus oleh Allah Rabbus samawati wal ar, dia akan memuliakan aku. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan membersihkan Nabi Isa alaihi salam dari orang-orang kafir. Matius 7 nomor 22 23. Di hari terakhir nanti banyak keturunan dari Kristen yang sampai pada akhir kiamat, hari kiamat, memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai namaku. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ditanya, apa hakmu menggunakan kitabnya Nabi Musa? Itu kenapa? Kenapa? Kalian kena azab. Azab pedih. Kalian dikasih azab oleh Allah. Sehingga untuk membedakan kemudian kebenaran dan kesalahan antara hak dan batil, kalian tidak bisa bedakan. Sulit. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan karena kedurhakaan kalian, karena karena dikarenakan oleh kalian melampaui batas. Itu sulit kalian. Makanya misionaris itu tampilkan di sini bila kita diskusi. Yang mengaku murtadid tampilkan di sini, mari kita diskusi supaya umat tidak terbodohi terus. Ya, saya kira begitu. Guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita di sini, yang semalam membuat parah orang sudah luka, dihantam lagi rahangnya, dan Lidara semalam mempertontonkan hal yang sangat memalukan. Dia mengajarkan bom-bom, kamu salah. Dia hakimi bom-bom, kamu salah, bukan begitu Pak bom-bom. Pokoknya kayak gitu, nyerocos saja terus. Dia praktekkan nyerocos terus. Padahal semalam itu, teman-teman, sahabat-sahabat, sudah ditunjukkan atas jawaban mana manuskrip Al-Quran, ditunjukkan 114 ayat, blak. Giliran Adinda Ardiansa yang bertanya, mana manuskrip Bible? Yohanes 7 nomor berapa? 35 ya? 753 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tapi malah dia mau lanjut pertanyaan kedua. Inilah kelicikan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan, sehingga sedikit aja kita ingin bongkar, mereka akan menutupi itu, menutupi serapi-rapinya. Nah itu, ini yang saudara-saudara harus kita waspadai. Makanya celakalah bagi mereka yang berkongko-kongko untuk menghentikan para apologet Islam ini. Berkongko-kongko, membahas siang malam, bahas Bang Suma aja terus, sampai lupa cebok. Bahas sampai subuh Bang Suma, tidak sholat subuh. Orang-orang munafik siang malam membahas Bang Suma aja terus. Bang Suma aja terus dibahasnya. Tiap hari Bang Suma, sedikit Bang Suma, sedikit Bang Suma.
Pening dia kalau nggak bahas Bang Suma. Kayak kurang ganteng rasanya kalau dia nggak bahas Bang Suma. Tapi anehnya bahas Bang Suma, cebok pun lupa. Aneh kan? Dia lagi di kebun sawit, bahas Bang Suma. Dia lagi di toilet, bahas Bang Suma. Lagi di warung kopi, bahas Bang Suma. Lagi di kebun, bahas Bang Suma. Bahkan lagi naikin istrinya, bahas Bang Suma juga. Jangan bayangkan wajahnya Bang Suma ya Bu. Kenapa? Nanti anak kita mirip wajahnya. Apa pula kalian ini? Sibuk kali. Sementara Bang Suma nggak pernah pikir kalian. Yang Bang Suma pikirkan, kapanlah saudara-saudara saya ini mau bersilat, mau berhubungan lagi seperti biasa menjadi ukhuwah Islamiyah. Bang Suma, ya paman, ponakan abang udah mau masuk sekolah. Oh ya, ada yang mau bayar kuliah bang. Oh, ini bang, saya dari rumah sakit. Terus ini ada hasilnya, aku kirim ya bang, hasil diagnosanya. Oh ini kamu salah. Hasil diagnosanya ini dikarenakan kamu sendiri. Jaga kesehatan dong. Emang Bang Suma bisa baca hasil dari check up ini? Bisa. Apa katanya Bang Suma? Anda di tahun 2017 ketahuan pernah telan garpu dengan pelek sepeda. Ini yang membuat tanduknya Anda. Oh gitu ya? Iya. Terus apa obatnya? Nah, kirim nomor rekening. Buat apa? Aku kirim uang 1.000. Buat apa uang 1.000 bang? Beli silet, cukur bulu ketekmu terlalu panjang. Oke, sahabat-sahabat sekalian, biarkanlah mereka dengan kesakitan hati mereka, yang pada intinya tujuan kita adalah menyiarkan kebenaran itu adalah hak dan kebatilan itu adalah kesesatan. Mari kita mengangkat marwah bangsa yang kita cintai ini dengan membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa agar tidak terjerumus kepada pemberhalaan dan juga kejahiliaan yang zaman ini dirancang dan disetting sedemikian rupa dengan berbagai macam kenikmatan hiburan-hiburan sehingga anak-anak kita bisa terpedaya, padahal itu menghantarkan kepada kebinasaan akidah, pendangkalan akidah yang dibungkus dengan hal-hal yang menyenangkan sifat-sifat duniawi anak-anak kita. Sekali lagi, tetaplah jaya apologet Islam Indonesia, tetaplah sehat para pejuang-pejuangku, adik-adikku, anak-anakku. Jangan tinggalkan ibadah, sholat terus sesibuk apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sekaya apapun kita, sesehat apapun kita. Ingat, tak ada yang lain yang membedakan kita dengan mereka, akal dan juga ibadah sholat. Demikian dari saya. Insya Allah habis ini kita lanjut lagi. Saya mau menuju kepada Kota Maros. Yang ingin ngopi-ngopi dengan Bang Suma, silakan Anda halang saya di lampu merah. Saya akan ke sana di kantor notaris bertanda tangan dengan rekan bisnis Bang Suma. Masya Allah. Doakan sehat selalu. Saya juga mendoakan antum semua sehat selalu. Yang pasti doa yang paling utama yang harus kita lantunkan kepada Allah, minta senantiasa agar kita tidak pikun, agar kita kemudian tidak lupa ingatan, supaya kita biarpun tua, fisik bisa melemah, tapi akal kita tetap waras, mati dalam keadaan Islam. Oke, sepakat kita? Sepakat? Amin. Sepakat. Masya Allah. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini sahabat, membersamai teman-teman. Silakan. Ya, Siap, Gurunda.